Kisah tabib sakti kembali berlanjut. Setelah diremehkan oleh Tukinem, kali ini Wuming akan membuktikan kehebatannya dengan menghidupkan kembali kakek Mihu. Dan melihat kekuatan yang hebat, Yue sangat tertarik melihat rudal balistik milik Wuming dan rela melakukan apapun agar kakeknya diobati. Lah kue malah tiban gandul. Gimana keseruannya? Langsung saja yuk. Sikap. 住手！ Yanti keluar sempat marah dengan kedatangan Wuming, tapi trauma takut ngangkang lagi. Tabib Shu ternyata sedang bertapa, dan Yanti yang memegang handphonenya. Wuming tahu, Shu bertapa karena ilmunya masih rendah. Yanti pun juga terkejut kok bisa. Wuming bisa punya kontak Tabib Shu. 你师傅是我徒弟啊。 Tukinem seperti biasanya pamer giginya dan merasa omongan Wuming itu ngayal. Masa ada Wuming bocah kemarin sore jadi guru Tabib Shu. Yanti pun tidak kenal Wuming, walau dia guru dari gurunya. Ini bukti Wuming cuma ngebacot. Dia adalah Nona Sen, salah satu kontraktor terbesar di Cina yang bersama suruhannya si Aco yang ternyata tidak mengenal Yang karena dia adalah saudara jauh. Mendengar itu Tukinem kaget. Aco ingin masuk tetapi tetap saja ditolak. Lalu Wuming melihat tai lalat hantu yang bukan dari bawaan lahir. 不对，不是天生的。 Mendengar itu Sen pasti terkejut. Tiba-tiba saja kakek Mui malah wuru. Meihu tetap menyalahkan Wuming yang niat membantu. Tetapi Tukinem tetap saja menghinanya. Bahkan menyuruhnya pergi. 你立马给我滚蛋！你给我滚！ Beruntung Wuming tidak digigit. Wuming masih dilarang masuk. Lalu akhirnya Yue membawa Wuming masuk. Teriakan Tukinem jelas membuat ayahnya susah bernafas. Tabib Shu harus segera datang untuk dipanggil. Lalu Yanti mencoba melakukan akupuntur. Tetapi Wuming melarangnya. Karena apa yang akan dilakukannya pasti akan berbahaya. Apalagi kakeknya sedang dalam keadaan kritis. Namun Meihu malah mengusirnya. Tabib Shu akhirnya datang. Yang langsung menusuknya. Lagi-lagi Tukinem berteriak, pasti itu membuat ayahnya makin parah. Meihu juga jatuh pingsan melihat kakeknya tepar. Jelas ini akan merusak citra Balai Boasi karena membuat pasiennya mati. Dan karena itu, Tabibu akan menusuknya lagi. Namun... 神鬼13针，再教你一次。 回魂. Ilmu legendaris itu sungguh luar biasa. Yang ngasih solusi dan gak cuma bisa ngebacot. Wuming sedikit oleng karena energinya habis. Sementara Tukinem hanya bisa menggonggong dan menyalahkan Wuming sepenuhnya karena kematian ayahnya. 你不要走，我跟你没完！哎呀，爹呀！你活过来了！ Salah dihina benar pun tidak diakui. Yang merasa ini karena Tabib Shu lah sehingga kakek Mei hidup lagi. Bukan karena Wuming. Begitu juga Tukinem yang lalu diusir karena ngebacot terus. Shu lalu pamit untuk bertapa kembali. Dan Shen juga pergi. Kali ini Yanti mengaku kalau Wuming adalah guru besarnya. Yue lalu menyusulnya. Dan ternyata bukan Tabib Shu yang Shen inginkan. Setelah tahu kemampuan Wuming yang sebenarnya. Sementara itu karena telah menguras energinya yang terlalu banyak, Wuming harus menetralkan tubuhnya. Sedangkan di luar, Yue menunggunya. Melihat rudal balistik yang begitu kokoh itu membuat Yue malu, tapi mau. Yue ingin meminta bantuannya. Karena kemarin sudah ngeprut bareng Ling, kini harus mengeluarkan jurus sakti. Jelas Wuming capek dan ingin tidur. Tetapi Yue malah menafsirkan kalau Wuming ingin mengajaknya tidur. Lah, kalau mau ya diajak sekalian ya. Ini sih tinggal tubruk aja. Lah, malah kaget. Kan tinggal nganu. Yue bahkan mau memberikan apapun demi kakeknya. Namun Wuming menolaknya karena dia sudah beristri. Yue lalu berusaha meluruskan yang masih kendor. Apaan nih sing kendor?
Pose ini jelas bukan hal umum apalagi di kamar cuma berdua. Ini tentu akan membuat salah paham. Tapi kan masih pakai celana. Sementara itu, Wuming tidak bisa mengobati tenggorokan Yue karena energinya habis. Yue lalu memberikan penjelasan mereka nggak ada hubungan apapun. Melihat Yue pergi dengan kesal, Yanti mengira Wuming peltu alias tempel metu. Oh, anu orang ngerti boy ke bocah. 就因为一个名不见经传的家伙。 Long lalu menemui Baron, yaitu paman kedua Ling. Rencana Long jelas gagal, namun perjanjian antara mereka berdua akan terus berlanjut. Dan dari sini Wuming pasti akan disingkirkan. 早点让你们家老头子下去享福。 Mei akhirnya sadar. Mei pingsan mungkin karena tekanan gejolak emosi melihat ibunya sendiri. Kakeknya mulai membaik. Itu berkat tabib Shu. Itulah yang diyakini Tukinem. Pokoknya apapun urusannya, Tukinem tetap menyalahkan Wuming. 无名还想抢功劳，他见爷爷没醒， Untung saja Wuming bisa pergi. Kalau nggak bisa digigit. Wuming ingin menemui Mei. Blekok lalu mengingatkan untuk berhati-hati dengan ibunya. Benar saja ibunya langsung menggonggong padahal Wuming hanya mengingatkan penyakit 3 tahun lalu Meihu belum sembuh total. Dan sambil menunggu energinya pulih, Meihu harus mengkonsumsi obat buatan Wuming. 啊，滚！ Apa yang dilakukan Wuming sudah sangat benar, karena kalau dibiarkan bisa habis ternak warga. Di sini Wuming membantunya karena rasa hormat, sehingga dia terpaksa melakukannya. Si Aco ternyata sudah menunggu Wuming, namun Wuming lebih memilih pergi. Wuming lalu melihat ATM yang didapatkannya dari Ling. Bukan main, Ling memberinya 10 juta yuan. Itu kalau dirupiahkan ya sekitar 23 miliar. Apura kentir, wis oli apem, oli duit, seger banget mbok. Dan uang sebanyak itu pasti bisa buat nyalek, minimal jadi kepala desa lah. 雷老板，给我讲一讲杨大小姐的情况。 Pengobatan masih belum selesai, masih ada hal yang Wuming harus kerjakan. Lai tahu kalau Wuming sudah berkebun dengan Ling, yang merupakan keluarga 500 terkaya di dunia. Namun Ling sedang mengalami permasalahan yang berat, jadi Wuming ingin membantunya. Sebagai hadiah Wuming akan membelikannya jamu kunir asem. 有了。 Di tempat lain, Shen menemui Ling yang langsung membahas keberlanjutan perusahaannya. Dengan adanya konflik internal di perusahaan yang akan membuatnya bisa runtuh, Shen berniat melakukan aliansi pernikahan yang akan menjodohkan dengan anaknya yang bernama Hao. Ling di sini menolaknya karena menurutnya pernikahan itu karena cinta, bukan karena harta. Iyalah ngomong aja kue wong wis sugih. 做出明智的选择。 Rahang Tukinem sudah bisa menggigit kembali berkat Yanti, dan setelah sembuh pun masih tetap mengumpat Wuming. 你嘴巴最好放干净点。 Yanti lalu memberikan info kalau tubuh Meihu sekilas tampak normal, tetapi ada jarum 3 cm di otaknya. Padahal ketika melakukan CT scanning tidak ditemukan keanehan, dan sekarang belum ada obatnya. Meihu harus segera ke dokter saraf, karena otak sangat penting, dan ketika otaknya konslet bisa seperti ibunya. 都是那个扫把星无名。 Meihu lalu datang, yang Tukinem membuatnya semakin sedih anaknya harus sakit. Karena terhasut ibunya, Mei pun sama, menganggap Wuming yang memberikan racun. Ling kembali ke rumah. Di sini Ling terlihat lemas. Yue saja menyadarinya. Apa mungkin efek habis ngeprut? Yue lalu memberitahu dia sudah menemukan Wuming yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan mungkin Wuming adalah harapan terakhir. Tetapi di sini Ling tidak tahu orang yang dibicarakan Yue adalah Wuming. 不准看，你走前面去。 Wuming lalu berniat menemui Ling, tetapi dia ditolak dan malah dipanggilkan Satpol PP. Sedangkan di dalam, orang kaya mah bebas, mau berenang bisa kapan aja, nggak nunggu hari Sabtu Minggu. Waktunya pun nggak pilih-pilih, malam pun tetap gasken, dan nggak takut mengkerut. Dan sebagai anak pertama, pasti Ling merasa menanggung beban yang lebih berat. Apalagi dengan kondisi saat ini. Kakeknya sakit, perusahaannya mulai oleng, dan ketika sedang teringat Wuming, tiba-tiba...
Wuming ternyata tidak bisa berenang. Cocok bener ini pegangannya, sing kenceng. Wuming nekat masuk untuk menemuinya karena sudah menganggap Ling sebagai istrinya. Tetapi Ling malah menganggap Wuming hanya ingin duitnya. Padahal Wuming hanya ingin memberikan ginseng agar kandungannya kuat. Jelas Ling menganggapnya kentir. Karena nggak mungkin juga masa ngeprut semalam langsung jadi anak. Kalau enak mungkin. 我跟你说话你是听不见是吗？ Wuming tahu dari segi tabib sudah terlihat tandanya bahwa Ling itu sedang hamil. Kalau belum hamil, ayo gaskan lagi. Ling ingin Wuming agar lebih realistis, namun Wuming merasa hubungan itu sakral dan sudah tanggung jawabnya untuk melindunginya. Namun di sini Wuming pun harus layak bertanding dengan Hao, pewaris grup Shen yang sangat kaya raya. Cipokan itu sebagai tanda komitmen Wuming itu nyata. Ling pun juga merasakan perasaannya walaupun agak malu dan gengsi. Melihat dari jauh, Yue pun jelas terkejut melihat kakaknya sedang sedot menyedot. 我没看见，你们继续。 Dan dia lebih memilih pergi. Wuming lalu berjanji akan membuat keadaan lebih baik. Ling juga melihat kebaikan karena ingin melindunginya. Tetapi hidup perlu realistis. Nggak cuma karena bacot. Dari sini pun Wuming akan berjuang melakukan apapun untuk bisa mendapatkan Ling. 我现在除了医术一无所有。 Ling lalu menyusul Yue yang terkejut. Kakaknya ternyata sudah punya calon. Wuming kembali lagi ke angkringan Pak Doeng. Kali ini Wuming dan Blekok bebas makan apa aja karena dengan pil yang dibuat oleh Wuming, istrinya sudah sangat puas. Pil itu benar-benar manjur, bahkan sampai rudalnya cuma keluar angin. Poh karena terlalu sering. 行，明天再向雷长河打听一下精灵沈家。 Dari semua informasi yang Wuming dapat, mereka kini bersiap bertarung dengan keluarga Shen. Ling masih teringat ucapan Wuming dan gejolak perasaannya. Namun tekanan tanggung jawabnya membuat Ling akan menggugurkan kandungannya. 送片紧急避孕药过来。 Yanti lalu menemui Wuming. Yang gede juga ini bocah ya. Melihat Yanti yang bodinya tuh bebel, Blekok bercerita dia punya ular yang bisa memanjang dan mengkerut. Tetapi gombalan itu tidak berguna. Berbeda dengan Wuming, Yanti rela melakukan apapun untuknya. 师祖在上，请受徒孙一拜。 Aco lalu datang yang langsung memasaknya ikut pergi. Jelas Wuming menolaknya. Udah ngajak orang ngomong-ngomong ngapain? Si Ucil malah ikut-ikutan ngegas yang malah nggak kerja nyolong duit. Dengan cara kasar pasti Wuming menolak. 你个混蛋，老子跟你说话呢！你耳聋啊！ 我看谁敢动他！ Lalu datang Yue yang menahan si Aco. Samar-samar Sue merasa lelaki yang dilihatnya dengan kakaknya adalah Wuming. Kelihatan dari ambune parfumnya itu seperti milik Ling. Lily memperkenalkan Yue adalah anggota keluarga Yang. Dari informasi itu menyadarkan Wuming kalau dia adalah adik iparnya. Lily lalu mengingatkan Wuming adalah tamunya, jadi jangan mempersulitnya. Dan ternyata si Aco hanya ingin membawa Wuming ke Nona Shen. Akhirnya Wuming pun mau mengikutinya. 金老板，我跟你走。拉损死我！小姨子，等我回来，给你治嗓子。 Lily jelas bingung kenapa Wuming memanggil Yue sebagai adik iparnya. Di tempat lain, Long sangat Herman. Sungguh ajaib, jeda sehari kaki lumpuhnya kini bisa berfungsi kembali. Ini membuat Long lebih ingin membunuh Wuming karena akan menjadi bencana di masa depan. Tetapi bagi Lei, membiarkan Wuming hidup itu lebih menguntungkan. Namun Long merasa tabib sakti cukup tabib Shu saja. Lagian Wuming pasti cuma beruntung. Dan di sini Lei tetap menolak tawaran 50 juta yuannya. Sampai 一个亿，现金好。 Wuming lalu bertemu dengan Shen yang bersama anaknya. Tawarannya kepada Ling sudah diterima. Semua ini Ling lakukan demi masa depan perusahaan kakeknya. Namun, Ling meminta syarat akad nikahnya dilakukan 1 tahun lagi. Ini juga berarti bantuan yang diberikan kepada keluarga Ling akan dilakukan secara bertahap. Bertahap kayak pemerintah baik. Hao pasti kesenangan mau dinikahkan. 我尊重他1年后的婚礼，
他也要接受相应的压力。 Kemudian Hao pergi untuk mancing belut. Tanpa basa-basi, Wuming langsung tahu kalau Hao itu bukan anak Shen. Di sini Shen mana mungkin bilang sejujurnya tentang Hao itu adalah anak pungut. Kemudian Shen mencari tahu bagaimana Wuming bisa tahu tentang tahi lalat hantu hingga Wuming melakukan 我视力不太好，可否近距离一观？ 小弟弟，我倒是希望你的胆子。哎，等一下，